Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Kak Madi. Seperti biasa, dengan dongeng ceria Nusantara. Nah, kali ini Kak Madi punya cerita hebat buat adik-adik. Sebelumnya, Kak Madi ingin mengatakan merdeka, merdeka, merdeka. Nah, masih suasana di hari kemerdekaan 17 Agustus, di mana kita pada saat itu merdeka, para pahlawan dan pejuang dulu yang sudah merebut negara kita ini dengan kemerdekaan. Dan saya yakin adik-adik selalu tetap semangat belajarnya, tetap semangat membacanya untuk mengisi perjuangan para pahlawan yang dulu merebut negara kita ini dari para penjajah. Nah, Kak Madi kali ini punya cerita hebat, yaitu cerita rakyat yang ada di Nusantara, yaitu ada di Kutai Kartanegara. Nah, untuk menjadi negara yang besar tentunya kita harus mengenang atau tahu, mengenal dan menghargai para pejuang yang dulu, para pahlawan, termasuk mengetahui cerita-cerita budaya yang ada di Nusantara, termasuk cerita ini ya teman-teman. Siapa anak yang hebat angkat tangan? Siapa anak pintar angkat tangan? Siapa anak yang suka membantu orang tua angkat tangan? Kepada siapa kita berdoa? Allah. Kepada siapa kita meminta? Allah. Ya teman-teman, semoga doa kita selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya teman-teman, Kak Madi langsung masuk ke ceritanya ya teman-teman. Semoga teman-teman adik-adik sudah bersiap untuk mendengarkan. Dahulunya di suatu tempat yang ada di Kalimantan. Di situ hiduplah suara apa itu? Hiduplah dua orang manusia, yaitu suami istri yang bernama Jahitan Layar dan bersama istrinya. Mereka pun sudah lama hidup bersama-sama, berumah tangga. Senantiasa selalu berdoa kepada Tuhan. Satu hari nanti, di suatu hari berikutnya, Jahitan Layar pun bercerita kepada istrinya, "Ibu, kita sudah lama berumah tangga, tapi aku sangat resah sekali karena kita belum diberi seorang anak, seorang keturunan. Aku berpikir ini adalah sangat hal yang penting bagi kita karena kita membutuhkan satu keturunan yang untuk meneruskan garis keturunan kita." "Iya Bapak, aku pun sebagai istri sangat menginginkan sekali sebuah keturunan karena kita sudah lama berumah tangga. Aku terus berdoa kepada sang dewa," katanya. Pada waktu itu dewa dipercaya adalah
sesuatu yang bisa memberi keyakinan, bisa memberi apa yang mereka minta. Apapun yang mereka doakan bisa dikabulkan. Siang dan malam, jahitan layar bersama istrinya tidak ada henti-hentinya dan putus-putusnya berdoa agar doanya itu segera dikabulkan. Karena mereka memang orang yang sangat jujur, baik hati, bijaksana, akhirnya dewa yang mereka percaya itu selalu memberi kebaikan dan memberikan segala doa-doa mereka. Akhirnya dewa pun mendengar doa mereka, ketulusan hati dan ikhlas. Dewa pun akan memberikan doa mereka pinta. Di suatu hari, adik-adik, teman-teman, di suatu malam yang gelap, saat itu angin pun tidak ada berhembus pada saat itu. Di tengah malam, langit pun menggelegar suara. Dah! Jahitan layar beserta isinya dalam rumah langsung memeluk sang suami pada saat itu karena ketakutan suara yang sangat menggelegar yang ada di langit. Melenggap suaminya, ketakutan. Dan jahitan layar pun menenangkan istrinya. Tenang istriku, jangankah engkau ketakutan, ada aku di sini. Pelan-pelan jahitan layar membuka jendela, melihat ke kiri dan ke kanan suasana malam itu. Hingga akhirnya suara itu pun menggelegar lagi. Dar! Mereka pun terkejut melihat ke langit. Ternyata cahaya gelap malam itu dibelah oleh satu cahaya. Jahitan layar beserta istrinya menyaksikan kejadian itu. Mereka hanya terperanjat. Terdiam bunyi orang. Terkagum-kagum apa itu sebenarnya yang terjadi. Karena cahaya sangat terang sekali. Sangat dekat sekali di tempat mereka tinggal. Mereka pun menahan dirinya. Sementara sambil memandangi cahaya itu. Cahaya apa itu suamiku? Aku pun tidak mengetahui itu istriku. Tapi aku yakin ini suatu petunjuk yang datang, yang diberi oleh sang dewa, yang dipercaya oleh mereka selalu memberikan kebaikan. Mereka pun menatap cahaya itu. Hati ingin mendekati cahaya itu setelah jatuh ke bumi. Hampir dekat mereka yang tinggal di rumah itu. Antara ingin pergi dengan tidak. Akhirnya jahitan layar membuat satu keputusan dengan istrinya. Berlahan untuk mendatangi di mana cahaya itu jatuh. Mereka pun berdoa agar diberi keselamatan. Hati pun berperang antara ini yang benar apa tidak. Berlahan mereka mendekat membuka pintu, cekrek. Berlahan-lahan di kegelapan malam. Setelah mereka mendekat, di cahaya itu akhirnya tak disangka ada suara di situ.
suara itu mengeluarkan kata, diulur, disambut mati, tidak disambut mati. Mereka mempercayai itu adalah suara dewa yang memberikan cahaya tadi. Petinggi jahitan layar pun langsung menjawab, ulur atau tidak sama mati. Mereka pun berdialog pada saat itu. Akhirnya dewa pun mengulur sebuah raga emas tanpa harus ada yang menjadi korban pada saat itu. Akhirnya raga emas itu diulur, disambut oleh petinggi jahitan layar. Alangkah terperanjatnya, ternyata apa yang diulurkan itu sebuah keranjang yang berisi batu yang bercahaya, yaitu batu raga emas. Jahitan layar pun terperangah, terperanjat, diam, terkejut bini orang dengan istrinya, bininya, mengah melihat ada seorang anak bayi yang gagah sekali, putih. Bayi tersebut mereka anggap itu adalah doa yang selama ini mereka lakukan tidak ada henti-hentinya, dan mereka percaya itu adalah cahaya dan suara dialog dari dewa yang pemberi, dan mereka percaya dewa itu memberi mereka seorang karunia anak laki-laki pada saat itu yang disertai batu raga emas. Dan anak itu pun mereka lihat di tangan kanan sedang memegang sebuah keris yang terbuat pada situ, terbuat dari emas. Istrinya pun melihat anak bayi tersebut menggenggam sebuah di tangan kirinya, yaitu sebuah telur. Mereka pun dengan bersukacita dan bahagia sekali saling bertatapan, suami dan istri. Mereka segera langsung membawa pulang bayi tersebut, menggendong. Jahitan layar pun menyerahkan kepada istrinya, istriku, bawalah bayi ini. Baik suamiku. Mereka naik kembali ke atas rumah. Dan hari pun berganti. Mereka menjaga anak ini dengan sepenuh hati, seperti mereka menjaga bayi mereka sendiri, putra mereka sendiri. Karena mereka yakin ini adalah titipan Sang Mahadewa yang dititipkan, harus dijaga. Mereka pun menjaga dengan baik. Akhirnya anak tersebut pun menjadi besar, dan istri petinggi jahitan layar pun memberi nama anak ini adalah bernama Aji Batara Agung Dewa Sakti. Aji Batara Agung Dewa Sakti yaitu dikenal sebagai raja pertama yang ada di Kutai Kartanegara. Nah, adik-adik, itulah cerita
legenda rakyat yang ada di Kutai Kartanegara, yaitu Aji Batara Agung Dewa Sakti, yaitu raja pertama yang ada di Kutai Kartanegara. Dan Kamadi, sampai sekian dulu cerita dongeng ceria Nusantara. Sampai berjumpa di dongeng ceria selanjutnya. Dadah, assalamualaikum, merdeka bangsaku, merdeka Indonesiaku, merdeka anak-anak Indonesia. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.